Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekanku yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini pada malam ke-9 bulan Ramadan, di mana kita dipertemukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada acara kultum kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa patah kata, di mana kultum ini terkhusus sebagai pengingat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman pada umumnya. Tema kultum kali ini, The Philosophy of Money in Implementing the Rukun Islam. Di mana telah kita ketahui bahwa terdapat 5 rukun Islam. Yang pertama yakni membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, menjalankan puasa, dan mengerjakan haji bila mampu. Perlu teman-teman ketahui bahwa dari keempat rukun Islam tersebut tidak terlepas dari apa yang kita pahami sebagai uang. Jika kita ingin melaksanakan rukun Islam yang kedua, maka syaratnya adalah kita harus bisa menutup aurat kita. Menutup aurat dalam rangka menghadap Sang Pencipta, Sang Agung. Di mana untuk menutup aurat tersebut kita butuh uang untuk membeli pakaian, di mana pakaian tersebut kita gunakan untuk menutup aurat. Pakaian-pakaian yang kita pakai hari ini, insya Allah itu merupakan jerih payah kita semua dari hasil keringat kita. Itu merupakan rezeki yang halal yang teman-teman semua itu belikan sebagai belikan pakaian untuk menutup aurat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rukun Islam yang ketiga yaitu membayar zakat, teman-teman. Dalam rangka membayar zakat, kita juga tidak terlepas dari apa yang disebut dengan uang. Di mana untuk memberikan zakat kita harus mempunyai apa yang akan dibayarkan sebagai zakat. Yang keempat, menjalankan puasa. Perlu kita ketahui syarat sahnya puasa yakni kita harus apa? Harus berakal dulu. Berbuka itu membatalkan puasa. Jadi syarat pertama itu kita harus berakal. Apakah boleh tidak puasa? Boleh, Pak. Kalau ada pertanyaan, Pak, boleh enggak berbuka dengan misal dengan pipis? Nah, saya kasih jawaban. Kalau berbuka dengan, kan ada yang menyebutkan bahwa pipis unta itu halal. Pak, kalau bisa berbuka dengan pipis boleh enggak, Pak? Kira-kira boleh enggak, teman-teman? Boleh. Mencukup pepes. Jadi perlu teman-teman garis bawahi dulu. Kalau misal ada orang lain nanya, boleh nggak berbuka pakai pipis? Teman-teman dulu bahwa syarat orang bisa berpuasa itu berakal, teman-teman. Jadi kalau semisal pertanyaannya tidak berakal, teman-teman kasih tahu, Bapak, Ibu, saya kasih tahu bahwa orang yang berpuasa itu yang berakal. Kalau semisal Ibu tidak berakal, Ibu tidak usah berpuasa. Boleh. Orang gila itu enggak apa-apa enggak berpuasa. Orang gila tergantung dia gila apa enggak. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi semisal kita berpuasa, Bapak Ibu, kita kan harus tahu kita harus berbuka, membatalkannya dengan buka. Oke, misal sahur, aduh, lupaan tiduran, yang penting niat dia, tapi kita harus membatalkan dengan berbuka. Untuk membatalkan kita butuh apa? Kita butuh makanan, Bapak Ibu. Dari mana kita dapat makanan? Ya dengan cara membeli. Membeli butuh apa? Butuh uang lagi, Bapak Ibu. Jadi pentingnya uang. Sampai yang terakhir itu apa? Naik haji bila mampu, yakni mengerjakan haji, Bapak Ibu. Nah, untuk mengerjakan haji, apakah semua orang Islam akan berhaji? Bergantung dengan kecukupan ekonomi, Bapak Ibu. Jadi pentingnya uang dalam rangka menjalankan rukun Islam ini.
Menurut data dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Bapak Ibu, untuk area Surabaya dan sekitarnya, ini di Jawa Timur, itu biaya haji sekitar Rp60.526.334.000. Itu paling murah Bapak Ibu. Jadi butuh apa lagi? Butuh uang Bapak Ibu. Jadi pentingnya kita belajar uang, belajar filosofi uang. Apakah uang ini sangat berharga? Apakah uang berharga Bapak Ibu? Ya. Uang itu tidak akan berharga kalau dia tidak ada nilai yang menjamin Bapak Ibu. Uang yang kita pegang hari ini itu merupakan sebuah kertas, di mana kertas itu bertuliskan logo-logo antara angka dan huruf. Ada angka, ada huruf, dan ada kode-kode pengaman tertentu. Nah, kenapa kertas itu bisa berharga Bapak Ibu? Karena ada yang menjamin Bapak Ibu. Jadi filosofi uang itu berharga ketika ada penjaminnya. Apakah nilai uang tetap? Tidak. Nilai uang itu tidak akan tetap Bapak Ibu. Contohnya seperti bulan puasa, bulan Ramadan. Bulan Ramadan bagi ekonom itu merupakan bulan inflasi Bapak Ibu. Jadi bulan Ramadan bagi ekonom itu bulan inflasi, di mana kenaikan harga itu terjadi di sana Bapak Ibu. Jadi di indeks harga konsumen itu ada deflasi, ada inflasi. Kalau deflasi itu penurunan harga, kalau inflasi itu kenaikan harga. Nah, di sana itu ketika terjadi inflasi, itu nilai mata uang berkurang, turun. Yang turun apanya? Nilai mata uangnya. Yang harusnya 15.000 dapat pepes, akan tetapi ketika bulan puasa itu 15.000 nggak bisa dapat Bapak Ibu. Naik harganya jadi 18.000. Nah, 18.000 dikurangi 15.000 berapa? Hasilnya 3.000. Nah, 3.000 itu dinamakan biaya inflasi. Biaya yang terjadi karena ada inflasi atau terjadinya penurunan nilai mata uang. Nah, sekarang kita kembali ke rukun Islam yang pertama Bapak Ibu, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, di sini bukan cuma Tuhan, asyhadu alla ilah. Ilah itu sesembahan. Jadi tidak ada, bukan hanya Tuhan, tapi sesembahan selain Allah. Nah, apakah benar kita itu benar-benar bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah? Jadi bagaimana cara kita benar-benar menyembah Allah, benar-benar menuhankan Allah? Coba kita lihat. Jika Bapak Ibu belajar tentang bilangan biner, di matematika itu ada, dan bilangan biner itu biasanya dipakai di teknik mesin. Bilangan biner itu hanya ada 0 dan 1. Bagaimana cara kita bertauhid? Coba kita belajar dari bilangan biner. 0 itu salah, 1 itu benar. Di bilangan biner itu 0 1 salah, 0 salah dan 1 itu benar. Boleh. Kenapa Bapak? Boleh. Boleh? Boleh. Kalau teknik itu boleh ya? force. Ya. Ada lagi kalau Bapak Ibu belajar, kalau di statistik mungkin Bapak Zuli kalau belajar dummy variable hanya ada 0 dan 1. Nah, kita itu akan bertauhid ketika apa? Ketika kita mengenalkan diri kita, karena kita tempatnya sama. Dan Tuhan itu satu, Dia tempat segala kebenaran. Bagaimana cara kita benar-benar bertauhid? Ya, kembali lagi kita balik ke yang pertama lagi apa? Kita benar-benar menuhankan Allah. Hanya Allah yang satu. Kita itu nol, kita itu tempatnya sama. Jangan sampai karena kita belajar tentang money tadi, tentang uang tadi, kita itu menuhankan uang. Jadi seolah-olah dengan uang kita bisa membeli semuanya, kita bisa menjalankan semua rukun Islam. Enggak Bapak Ibu. Kita balik lagi ke yang pertama, ke tauhid. Balik lagi kepada Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu atas izin Allah. Jika Allah tidak mengizinkan, niscaya semua tidak akan terjadi. Jadi pesan saya pada puasa hari ke-9 puasa kali ini, sepenting-pentingnya uang, tetaplah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang Maha memberi kekayaan, Dia yang Maha memberi segalanya untuk kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.